Meski aku sudah sampai di Jatinom, lah ya harusnya Warso sama si Shogun itu nemuin Marcel. Lah iya malah ini sampai pagi lagi, nggak ada kabar tiga-tiganya malah jadine. Ya sini coba saya tak nyusul mas. Ya wis Mas Ridwan, sepenting pesanku ya. Jangan nggak usah nusul-nusul ke sini malah tambah resiko. Sampai tinggal di rumah saja, ya nggak usah panik, nggak usah khawatir. Dan aku sih ngurusi ini, malah naik sampai ke sini malah nanti ada masalah baru lagi. Ya ini aku sama Mas Ade sama Mas Diki. Oke. Ya wis ini aku nyusul dari barat. Nggih. Waalaikumsalam. Itu kayak jurang apa mas? Mau ngelebur jurang ya? Iya. Bukan ya? Ah, jurang mas. Jurang? Oh, tapi nggak terlalu tinggi sih. Hah? Mas. Ada maksudnya apa? Mas, ini. Harusnya kalau kesini kan itu arah Bandung mas. Ya bukan mas, ini arah barat. Di sebelah muter ini ada bekas darah. Di Kamera nyalakan be mas Diki. Udah dinyalakan mas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kami bertiga sedang mau menyusul Marcel, Shogun, sama Ki Warso ya. Iya. Awalnya itu Marcel datang sendirian ke Jatinom dikarenakan ketinggalan kita ngurusin jembatan. Harusnya tidak usah datang ke sini sendirian, tapi malah koordinasi dengan si Ridwan. Si Ridwan malah memberikan informasi, Sel, alangkah baiknya kamu memeriksa mengenai Guru Handoko, karena Guru Handoko itu sering tidak kelihatan, namun beberapa hari yang lalu itu katanya kelihatan di Jatinom. Si Ridwan, subscriber dari tim GASE itu mencurigai memang yang melakukan aktivitas di malam hari di wilayah Jatinom itu si Guru Handoko teman-teman. Akhirnya Marcel berangkat. Ditambah lagi bukti KTP mas yang ditemuin sama Diki. Iya, Marcel ya berangkat sendiri. Saya dikabarin sama Ridwan, katanya Marcel hingga jam 11 malam malah nggak datang, nggak ada kabar. Nah, tadi sudah saya kerahkan si Warso sama si Shogun sekitar jam 8 sore, malah sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Aduh, harusnya jangan telepon susah yo. Di teleponnya susah. Ini aku takutnya bukan ada apa-apa loh, Mas. Hah? Apa udah gisi? Menyesat kendeng, jenengan. Oh iya. Itu. Tapi ya semoga mereka bertiga memang tidak ada terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Ya semoga lah. Karena ini kan sesuatu hal yang baru. Kita juga belum mendalami betul. Mas. Oke. Kita belum Ini lagi darah. Oh ada banyak mas. Hah? Sampai sini. Iya. Jadi mungkin apa terluka sih, darahnya kayak banyak banget kita. Coba Mas, sampai kemana Mas? Udah mas, berhenti mas. Sini nggak ada. Sampai situ toh. Tapi kayak udah Lama, kena ini kok. Aduh. Kejubles sih. Hah? Iya ya. Ada sampai ke atas, berarti nggak cuman di bagian kaki yang terluka,
tangan juga kayak gini apa yo? Ngerampah-ngerampah kayak gini Bang Marcelnya apa? Siapa ini darahnya? Oh, lihat deh, ini bukan darah yang netes loh. Ini kayak jejak kaki loh, kaki Udah berlumuran darah gitu. Nah ini kan berarti tangan juga yo. Coba terputusnya di mana cari Mas? Mandek Mas di sini kok. Ini soalnya masih ada Mas. Oh itu ada. Dikit tuh. Berarti kan masih ke arah sini. Lurus ke sana yo. Sebenarnya kita libur explore dulu teman-teman, dikarenakan memang kita lagi fokus untuk membentuli jembatannya pakai sanalpun. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah dimulai ya dengan ala kadarnya dulu. Yang penting kokoh ya. Harusnya kita fokus di sana dulu 1 hari atau 2 hari. Tapi memang Berhubung ada masalah. Insiden akhirnya kita tinggal progres jembatan tersebut dan saya pasrahkan ke pihak dari RW di sana untuk mengawasi para tukang. Ya wis Mas, ini gampang cari sohibul wilayah Pak. Sohibul wilayah. Siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sohibul wilayah. Mas. Kira ini mana ya? Ada kain. Turunan toko lagi. Enggak ada tulisannya kalau ini Mas. Cuman ada bercak merah. Oh ada tulisannya nih. Mas cari sohibul wilayah yang paling mumpuni coba Mas. Boleh Mas. Energi yang paling gede. Masuk tarik. pimpinan guru Handoko. Pimpinan Sebelah utara Mas, arah jam 2 Mas. guru Handoko. Tarik apa gimana? Ya tarik baik Mas. Sama Mas, pimpinan guru Handoko. Jadi ini sesuatu hal yang sama waktu terjadi pada pertama misi itu ya. Ya sama kemarin tulisannya. Itu ada tulisan pimpinan. Iya. Apa Guru Handoko sudah menjadi pimpinan maksudnya? Kita bakar dulu. Sambil nunggu ini, takutnya kebakaran kita cari sohibul wilayah. Arah jam 2. Ayo siapin raga sini. Nih, Mas, apa coba? Coba ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Ini ya Mas? Iya. Oh. Assalamualaikum. Ada urusan apa kalian? Ngapunten mengganggu waktunya. Bolehkah saya berbincang denganmu Tuan? Ya, raga manusia saya tarik. Kenapa kalian di dini hari seperti ini berkeliaran di hutan ini? Saya sedang mencari teman kami yang hilang di sini. Manusia juga. Manusia. Mereka berangkat dari sore. Kita baru nyusul ke sini sekitar jam 2:30 pagi ini. Tak perlu kalian capek-capek mencarinya. Mungkin saja dia sudah mati. Loh, kenapa ngomong seperti itu? Simpulannya kan seperti itu. Dan untuk kalian lebih baik, kalian pergi saja dari sini. Daripada kalian juga menjadi korban dan tumbal. Ya ada apa sih namanya?
di tempat ini, di hutan ini, itu ada yang sedang mencari tumbal. Karena ini adalah akhir dari bulan Suro. Jadi, ada salah satu penguasa yang sedang menggayuh ilmu untuk mencapai tujuannya agar ilmunya bisa dikuasai. Makhluk itu sedang mencari tumbal. Apakah temanku terbawa oleh makhluk tersebut? Saya melihat memang pertama ada satu orang yang lari-lari dari ujung timur, tiba-tiba sudah di ujung utara. Tiba-tiba sudah sampai ke ujung barat. Dan di ujung selatan, orang itu terjatuh dan diseret oleh makhluk yang sangat mengerikan. Jam berapa kira-kira kejadiannya? Untuk makhluk yang diseret ataupun manusia yang terseret, itu di sekitar tengah malam. Tengah malam. Di mana kejadiannya itu, Tuan? Di sebelah selatan. Dan saya lihat ada dua manusia lagi. Yang satu berbadan besar. Yang satu besar namun agak tinggi dan hitam. Dia terjebak dan masuk dalam jurang. Setelah itu saya kabur. Saya tidak mau. Juga terseret-seret masalah di wilayah ini. Asal kalian tahu. Sekowono itu sedang mencari tumbal. Dan saya rasa ketika manusia itu akan dijadikan tumbal oleh si Sekowono. Siapa itu Sekowono? Sekowono adalah salah satu makhluk yang paling kuat di sini. Dan makhluk itu sedang mengkaji sebuah ajian ataupun ilmu. Dan untuk mencapai tujuannya agar berhasil menguasai ilmunya, dia sedang mencari tumbal. Sebentar, kok tadi mengatakan orang yang pertama berlari-larian dari utara ke selatan ke mana? Itu dikejar-kejar atau bagaimana? Iya, dia selalu diganggu, dia selalu diikuti. Di mana tempat Sekowono itu? Dari selatan, mungkin dari jarak 3 ataupun 4 langkah ke arah barat. Langkah ke arah barat itu dekat berarti 300 langkah. Kok yakin itu dibawa oleh Sekowono itu? Siapa lagi? Soalnya di sini yang sedang mencari tumbal, yaitu dia. Dari berbagai perguruan yang ada di sini, tidak ada lagi yang sedang mencari tumbal. Yang ada mereka sedang mencari anak murid yang mau berguru di sini. Maka dari itu, lebih baik karena mereka sudah pasti akan ditumbalkan dan mati. Daripada kalian juga ikut terseret, lebih baik kalian pulang saja. Sudah pasti kok dia menjadi tumbal. Ya wis, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan mencoba untuk mencari temanku. Ya sudah, lihat lebih baik pulang saja. Percuma beri kabar duka ini kepada keluarganya. Ya. Makasih, Tuan. tentang murid supaya dia tahu apa enggak? Kepada siapa? Ya kepada makhluk tadi. Ya. Nah, nanti urusannya sama murid supaya nanti. Enggak, ini saya lagi ngecek energinya si Guru Macan ini loh, Mas. Oh, iya. Ya kita arah ke timur nanti itu sambil cari informasi melalui si Macan Toko itu loh. Itu, ayo. Celaka. Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam Macan Toko. Benar-benar celaka. Celaka bagaimana? Kenapa kok datang? Mohon maaf.
Saya harus benar-benar memastikan apakah ini benar-benar teman kalian yang dibawa oleh pimpinan di sini atau bukan. Ternyata, setelah saya telusuri jauh lebih dalam, benar, yang mereka bawa adalah teman-teman kalian. Yang pertama kali dibawa adalah teman kalian yang tubuhnya sedikit kecil. Ya. Dibawa oleh Sekawono. Ini sangat mengerikan. Sekawono itu siapa, Macan Joko? Bisa dipastikan, teman kalian tidaklah akan mungkin selamat. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Sekawono. Mengingat, jikalau Sekawono sedang mengincar ataupun menginginkan suatu ajian, pasti dia akan mencari 9 hati dari bangsa manusia seperti kalian. Bisa-bisanya. Saya benar-benar gemetar. Kalaulah ini berurusan dengan perguruan lain yang ada di wilayah Jatinom, saya tidak masalah. Mungkin saya bisa menyelamatkan mereka. Tetapi yang memegang mereka sekarang adalah Sekawono, di mana perguruannya terletak di pusat dunia. Dan perguruan dari Sekawono adalah perguruan terbesar yang ada di wilayah Jatinom. Dari ke-43 perguruan yang ada, perguruan milik Sekawono adalah perguruan yang paling besar dan paling kuat di sini. Bagaimana ini? Saya sudah tidak memiliki cara apapun untuk menyelamatkan teman kalian yang sudah di tangan Sekawono. Intinya kamu paham di mana perguruan Sekawono itu? Saya sangat-sangatlah paham dan tahu bagaimana Sekawono berkuasa di wilayah Jatinom ini. Nah, lalu teman kami kan yang masuk ke sini ada 3. Mereka ada di mana? Kalaulah satu temanmu ada di tangan Sekawono sekarang, bisa dipastikan 2 temanmu lagi pasti berada di sana juga dan akan dijadikan tumbal. Diambil hatinya, dimakan mentah-mentah untuk menyempurnakan ajian yang sedang ia ingin kuasai. Ya wis, antarkan saya ke sana. Jangan. Ini terlalu berbahaya. Kau tidak tahu Sekawono makhluk seperti apa. Wujudnya yang sangat menyeramkan. Asal kalian tahu, Sekawono adalah seorang guru di perguruannya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja manusia. 43 perguruan yang ada di wilayah Jatinom tunduk di bawah perintah dan kekuasaan dari Sekawono. Asal kau tahu juga, di wilayah Jatinom yang mencetuskan untuk membuat perguruan sebanyak itu adalah Sekawono. Hampir seluruh ajian ilmu dan ilmu kanuragan apapun yang dikuasai ke-43 perguruan itu, Sekawono dengan mudah menguasainya. Pertanyaannya satu, apa iya kita akan membiarkan teman-teman kita seperti itu? Tentunya tidak, tetapi kali ini saya benar-benar tidak memiliki akal untuk bisa menyelamatkan teman kalian. Lagi pula, detik ini, saya tidak yakin teman kalian selamat. Jangan ngomong seperti itu. Saya bukan ngomong membual. Jangan mengambil keputusan sebelum kau tahu yang sebenarnya. Terakhir kau lihat teman kami di mana, wis? Saya bukan melihat, tetapi mendengar pembicaraan yang dibicarakan oleh murid yang berguru di perguruan Sekawono. Namun, saya memang tidak melihat teman kalian secara langsung dibawa oleh mereka. Saya hanya melihat benda-benda ataupun sebuah pusaka yang dibawa oleh temanmu. Pusaka? Pusaka hitam. Sepertinya pusaka ini adalah suatu makhluk berkaki 3.
dengan mata yang menyala. Mata yang hanya satu, tidak memiliki pasangan lainnya. Lah, nggak ada pusaka seperti itu di Bengkel. Sungguh, saya tidak berbohong dan saya tidak membual. Teman kalian hanya meninggalkan satu sumber cahaya dan satu lagi yang saya rasa itu adalah makhluk kepemilikannya. Makhluk yang selama ini menjaganya. Makhluk berkaki 3 berwarna hitam namun terlihat kurus dengan mata menyala. Pusakanya siapa? Nggak ada yang punya pusaka. Sumpah manusia. Bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti ini. Kaki 2 berada di depan dan kaki yang satunya lagi berada di belakang. Namun di atasnya ada mata aneh yang berbentuk kotak, tidak seperti mata pada umumnya. Di mana kau lihat? Di sana. Ayo ke sana, Bayo. Mari. Masa sih pusaka? Pusakanya siapa sih? Ayo kita beri. Sini. Di mana kau menemukan barang tersebut? Di sini. Nanti kau bisa tanyakan kepada makhluk yang selama ini menjaga temanmu itu, yang berkaki 3 berwarna hitam dan kurus. Mungkin saja dia mengetahui bagaimana tuannya dibawa oleh Sekawono. Pasti dia tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalian bisa menelusuri ketika kalian sudah mendapatkan informasi itu dari makhluk yang berkaki 3 itu. Ya wis, di mana pusakanya? Itu manusia. Jangan. Apa sih? Hati-hati. Makhluk yang bukan pegangan kalian pastinya akan membahayakan. Ini yang maksud Ya. maksud kamu pusaka? Iya. Wah, patah, Mas. Berarti memang keras nih. Makhluk yang aneh. Bermata 1, kurus, Ini bukan pusaka. dan berkaki. Ini tripod namanya. Makhluk itu bernama tripod. Iya. Aduh, Aneh berarti- sekali. Sudah benar-benar akhir zaman. Ada makhluk aneh yang muncul di dunia ini. makhluk ini. Ini sama enggak sama ini? Sama apa enggak pusakanya? Bangsat kalian. Sebenarnya manusia macam apa memiliki makhluk semacam itu? Ini bukan makhluk. Kamu jangan bodoh-bodoh banget lah. Kayak Mas, kau punya anu kira, Mas? Ngerti sardine? Apa ini Mas? Pak? Hah? Itu nih bukunya. Matanya lepas. Terserah kamu lah. Oh, Mau lihat apa videonya Mas? Untung Jatinong videonya ya, adalah pusatnya dunia. Jadi tidak terlalu berpengaruh oh iya, oke. Berarti dari dengan kan sama datangnya Mas. makhluk semacam ini. Kurus Ya. berkaki 3, bermata Merekam. 1 dan bisa dilepas. Sempat ngerekam berarti kan? Lantas bagaimana caramu manusia? Diem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi tim kasir. Langkah kencope, langkah saya bertanya kenapa saya Langkah nyalakan kencok. kamera posisi sendirian. Saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Ternyata mata itu bisa ngomong. Sebenarnya hari ini ada jadwal untuk ke daerah Bringkeng yang dimana mungkin Mata. teman-teman kemarin juga sudah melihat videonya. Ya wis. Dirangkum menjadi satu Berarti dengan kan mulut. panjang itu, Mas. Ini panjang ini durasinya kurang lebih ada 1 jam berapa? Makhluk ini berbahaya. Bisa saja di kemudian Berapa? hari makhluk ini 1 jam akan menjadi lebih ya? huru hara di 2 jam dunia sih, ini. Mas. Hampir 2 jam. 2 jam, 2 2 jam. jam lebih.
Coba pesan WA nih, Mbok, ada pesan apa, Pak? Ini ada sandinya apa enggak ya? Kayak telepon. Enggak terkirim, Mas. Ya, apa saya, Mas? Ya, apa sih? Enggak terkirim ini. Kiriman coba. Mas, tolong mas. Yang udah culik nih murid kuswaya. Tiga kemarin tempat penumbalan mas. Tulung mas, yakin tulung. Kagian jenengan mari ngene mas. Tolong mas. Apa saya bilang? Makhluk yang selama ini menjaga dia pasti memiliki informasi untuk kalian bisa ketahui. Terus rusak ya, Mas? Tinggal Pak ya. Kakinya patah. Lalu bagaimana cara kalian? Kalaulah benar teman kalian sudah di tangan Sekawono itu. Di mana letak perguruannya Sekawono? Ayo antarkan saya ke sana. Ada di sebelah utara. Ya, katanya selatan tadi. Kalau dari sini sudah di utara. Oh, kita lewatan. Kau tadi mengatakan untuk melihat makhluk yang berkaki tiga itu. Saya bawa ke sini. Sekarang dengan posisi kalian berada di sini, perguruan dari Sekawono ada di sebelah utara. Ya wis. Ayo kita ke sana yuk. Mari. Kita menemukan barang. Ini saya pastikan ini miliknya Marcel 100%. Dikarenakan ini handphone Marcel, HP-nya Marcel, kameranya, dan di situ ada bekas rekam video itu sekitar durasi 2 jaman ya teman-teman ya. Berarti memang ada aktivitas Marcel yang sudah dipastikan Marcel hilang, benar-benar hilang kali ini. Ya wis, kita mau menuju ke perguruan Sekawono ya, karena menurut informasi dari sahabat kita yang bernama Mas Santoko, Marcel itu diculik oleh rombongan dari Sekawono. Pertanyaannya satu, Mas, si Sokun sama si Warso kemana? Karena kita tidak menemukan jejaknya mereka berdua. Iya kan? Apa jangan-jangan lagi bakso apa-apa? Bakso nang alas. Bakso nang alas maksudnya. Sini maksudnya loh. Maksudnya nggak nyampe sini, tapi Ridwan ngomongnya Coba nanti lihat di video. berangkat. Hah? Coba lihat di video. Yuk. Cek video aja. Ya, cek videonya ya. Tahu mas Ganang yang sensitif banget. Selama kameranya, baik Mas. Udah. Aku menemukan ada energi yang lumayan besar di sini. Bismillah. Udah nyalain belum? Nyala. Coba fokuskan. Kita di sini mas. Mas, mau kumpulan di situ. Makhluk. Apa gede? Ini Mas. Oh ini Mas. Ini. Pedang. Gede. Apa ini bukan yang di videonya tadi di HP-nya Marcel? Ada pengen di situ. Hati-hati, bukan racun. Racun. Iya kok mas, ini mas kayaknya yang dipegang di video mas tadi mas. Ya Bob? Iya. Ada makhluknya nih Mas. Ini juga besar kok itu mas. Berarti ada tulisannya nih Mas. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi sama-sama sih. Tuh. Iya kan? Iya. Ya. Kalau cokro.
Cina ini ya mas. Dari bentuknya sih ya. Tertarik makhluk apa ya? Dimintai keterangan maksudnya loh, menunjukkan. Bener apa enggak yang tadi dipegang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kucingin mas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berfitri buat Allah.